Yang saya hormati Ibu Dr. Agnes Warsiati, MSI, beliau Ketua PGRI Kota Surabaya, beserta staf. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ilyas SAG M4 MPD, selaku Ketua YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur, BP Kepala Sekolah SMA, SMK, SMP PGRI se-Surabaya. Syukur kehadirat Allah Ilahi karena pada PGRI. Untuk mengawali acara pada hari ini, maka kita ucapkan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah Bapak Ibu kami menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pelantikan kepala sekolah, ketiga sambutan-sambutan, acara inti, yaitu pelantikan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, pembacaan surat keputusan oleh Bapak Dr. Andes Sutopo MM kepada beliau. Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur. Keputusan nomor 80/C.1 YPLP PGRI SMA 37 memutuskan menetapkan pengangkatan kepala SMA, SMK, dan SMP PGRI di Kota Surabaya. Pertama,
mengangkat nama-nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini sebagai kepala SMA, SMK dan SMP PGRI di Kota Surabaya. Kedua, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala sekolah berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran Sekretaris tertanda Dr. Andes Haryati MBD NPA PGRI 13060200007, Ketua tertanda Dr. Andes Haji Sumarto MM NPA PGRI 130140009, tembusan surat keputusan PGRI Kota Surabaya. Lampiran nama-nama kepala sekolah yang dilantik pada tanggal 28 Januari 2022. 1. Ika Nurmala Dewi SSI, Unit Kerja SMA PGRI 3 Surabaya. 2. Randy Ilham Agusta SPSI, Unit Kerja SMK PGRI 3 Surabaya. 3. Titis Gahayuning Siwi SPD, Unit Kerja SMK PGRI 14 Surabaya. 4. Banu Atmoko SPD, Unit Kerja SMP PGRI 6 Surabaya. 5. Dr. Anda Sri Wahyuni, Unit Kerja SMP PGRI 7 Surabaya. 7. 6. Nani Handayani SPD, Unit Kerja SMP PGRI 8 Surabaya. 7. Jumiatun SPD, Unit Kerja SMP PGRI 13 Surabaya. 8. Kanti Mei Astuti SPD MM, Unit Kerja SMP PGRI 17 Surabaya. 9. Kus Madi SPD, Unit Kerja SMP PGRI 22 Surabaya. 10. Sarapah SPD, Unit Kerja SMP PGRI 29 Surabaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diikuti oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang dilantik. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Sumarto. Kata pendahuluan pengucapan akta integritas Kepala SMA, SMK, dan SMP PGRI di Kota Surabaya. Sebelum saudara mengucapkan fakta integritas, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan fakta integritas? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa fakta integritas yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap lembaga pendidikan PGRI, organisasi YPLP Dasmen PGRI, serta Persatuan Guru Republik Indonesia. Fakta integritas ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa fakta integritas ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Memang manusia hanya dapat mengetahui dari Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang terucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, harap saudara menirukan ucapan-ucapan saya. Fakta integritas. Pada hari ini Senin, tanggal 28 Maret 2022. Untuk diangkat sebagai
Kepala SMA, Kepala SMA, Kepala SMK, SMK PGRI 3 Surabaya. Kepala SMP, PGRI 6 Surabaya. semuanya lainnya. PGRI 22 SMP PGRI 12 Surabaya. Dengan ini menyatakan fakta integritas sebagai berikut. Dengan ini menyatakan fakta integritas sebagai berikut. 1. 1. Saya akan menjalankan kewajiban saya Saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai kepala sekolah, sebagai kepala sekolah, sanggup dan komitmen sanggup dan komitmen melaksanakan seluruh tugas, melaksanakan seluruh tugas, fungsi, fungsi, wewenang dan bekerja keras, wewenang dan bekerja keras, menyukseskan penyelenggaraan pendidikan menyukseskan penyelenggaraan pendidikan secara jujur, adil dan bertanggung jawab, adil dan bertanggung jawab, dan tidak akan melakukan dan tidak akan melakukan kegiatan dan atau tindakan kegiatan dan atau tindakan yang menyimpang dari aturan yang menyimpang dari aturan yang berlaku, termasuk tindakan korupsi termasuk tindakan korupsi serta perbuatan tercela lainnya. serta perbuatan tercela lainnya. 2. Komitmen meningkatkan kualitas, Komitmen meningkatkan kualitas, akseptabilitas, akseptabilitas, dan kredibilitas penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. 3. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akan terus menjunjung tinggi kode etik dan ikrar guru Indonesia serta jati diri sebagai pimpinan yang bersih, cerdas, santun, jujur, objektif, transparan dan profesional, serta senantiasa adil dan tidak diskriminatif dalam mengambil kebijakan. 4. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI, peraturan organisasi PGRI, keputusan YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur, keputusan organisasi PGRI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menandatangani fakta integritas ini, saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bertanggung jawab atas pernyataan saya dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi perjuangan kita semua. Yang mengucapkan fakta integritas, Kosmati Sarjana Pendidikan. Ini Handayani Sarjana Pendidikan. Dr. Anda Sri Wahyuni. Jumiatun SPT. Tanti Mei Astuti SPDMM. Nirmala Dewi. Sarapa SPT. Itu Sayani Siwi SPD. Randy Lamagusta Sarjana Psikologi. Tanu Atmako Sarjana Pendidikan. terima kasih. Selanjutnya tanda tangannya nanti menyusul. Mohon hadirin untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya,
Maka pada hari ini, Senin tanggal 28 Maret 2022, saya atas nama pengurus YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur melantik saudara-saudara sebagai kepala SMA, SMK, dan SMP PGRI di Kota Surabaya. Sebagaimana tersebut dalam surat keputusan YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Surabaya, 28 Maret 2022, YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur, Ketua Dr. Andes Sumarto, Magister Manajemen. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Peserta silakan kembali ke duduk aja, nanti kumpulkan ya. Khususnya sekolah masing-masing, umumnya untuk PGRI se-Surabaya. Dengan demikian, acara pelantikan kepala sekolah sudah usai dan selanjutnya sambutan yang pertama. PGRI Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Sumarto MM, Ketua PGRI Kota Surabaya selaku pembina YPLP, Ibu Dr. Anda Agnes Parsiateni, pengurus YPLP Dasmen PGRI Jatim Kota Surabaya, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Suharto MPD selaku wakil, Bapak Dr. Andes Sutopo MM selaku sekretaris, Bapak Ibu Mokalu Sarah Kristi SPD MPD selaku bendara, Kepala SMK PGRI 6, Kepala SMP PGRI 6, 7, 8, 13, 17, 22, 29, SMA PGRI 3, SMK PGRI 3, dan SMK PGRI 14. Bapak Ibu Kepala SMP, SMA, dan SMK PGRI Kota Surabaya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pengatur penguasa seluruh alam semesta ini. Mari kita diperkenankan untuk bersilaturahim di kantor yang terbaru PGRI Kota Surabaya untuk melaksanakan pelantikan dan pengukuhan Kepala SMP PGRI 6, 7, 8, 13, 17, 22, 29, SMA PGRI 3, SMK PGRI 3, dan SMK PGRI 14. Di lingkungan YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur, Badan Pelaksana Harian atau BPH Kota Surabaya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selamat fid-dini wad dunya wal akhirah. Selawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga sampai akhir zaman,
serta kami berharap agar kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa pengembangan karir khusus untuk guru, khususnya dalam pengangkatan kepala sekolah sebagai tugas tambahan, bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana bagi Bapak Ibu guru yang saat ini akan dilantik, yang sudah dilantik dan sudah dikukuhkan sebagai kepala sekolah di lingkungan YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur BPH Kota Surabaya. Maka kami sebagai pengurus BPH sendiri diperlukan banyak pertimbangan agar dapat memperoleh pejabat yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan sebagai kepala sekolah, rank-man and the rank position. Hal ini penting dan perlu dilakukan karena menyangkut proses pengambilan keputusan yang tepat sehingga dapat meningkatkan motivasi kinerja seseorang. Ada hubungan yang cukup baik, signifikan antara motivasi kerja dan kinerja seseorang. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, seorang akan meningkat kinerjanya apabila dalam bekerja ia memiliki motivasi yang sangat tinggi, sedangkan orang yang memiliki motivasi yang rendah akan cenderung bekerja hanya asal-asalan dan memiliki kinerja yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, dengan demikian proses pengambilan keputusan khususnya dalam hal ini memilih dan menempatkan seseorang dalam sebuah jabatan tertentu memerlukan ketelitian, memerlukan kecerdasan, memerlukan misalnya pertimbangan-pertimbangan yang matang serta syarat objektif lainnya, yaitu tanpa memberikan jenis kelamin, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan yang lebih lanjut yang dimaksud syarat objektif lainnya, antara lain disiplin, kerja keras, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama, dapat dipercaya dan memiliki integritas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang bahagia ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudari kepala SMP 6, 7, 8, 13, 17, 22, 29, SMA PGRI 3, SMK PGRI 3, dan SMK PGRI 14 yang baru saja dilantik, yang baru saja dikukuhkan agar dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti Bapak Ibu ingat bahwa pendidikan kita yang dulu ya, Menteri Pendidikan yang dulu ada Ki Hajar Dewantara. Intinya adalah ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Maka harapan kami ya, BPH Kota Surabaya mengharapkan Bapak Ibu yang sudah dilantik tadi oleh Bapak Dr. Andes Marto, mudah-mudahan jenengan di depan bagus sebagai pemimpin, di tengah bagus sebagai pemimpin, di belakang bagus. Insya Allah dan jenengan akan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang perlu saya sampaikan dan mohon maaf, mudah-mudahan dengan mulai siang ini karena tempatnya luar biasa, saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Agnes dan diserahkan pada kami bisa tempat di sini, hawanya enak, tempatnya enak, insya Allah makannya juga enak. Mudah-mudahan semua demi kesejahteraan dengan semua. Yang saya perlu saya sampaikan Pak Marto bahwa ada satu sekolah yang besar sekali tahun 1890
1920 ternyata apa yang sudah saya mohon bantuannya Ibu sebagai guru DPK dan sebagai kepala sekolah DPK membuat serah terima jabatan, ternyata alhamdulillahnya uangnya mboten wonten. Hanya 30 juta sudah serahkan buat pernyataan ya saya ACC mawon. Oleh karena itu yang disampaikan Pak Marto mudah-mudahan jenengan jelas ikhlas demi kemajuan dari sekolah yang ada di Surabaya. Paham Bapak Ibu? Maka saya matur nuwun pada Bu Agnes, juga Pak Harto ini sudah berjuang pendekatan ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan perkembangan SMP nanti seluruhnya insya Allah berjalan lancar, menyenangkan kita semua, termasuk SMK, termasuk SMA. Oleh karena itu, mari kita lihat dulu kok menengku wabe ngantuk. Coba lihat dulu. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, Siapa kita? Indonesia. Alhamdulillah, suaranya luar biasa. Insya Allah. Oleh karena itu, dengan pelantikan dan pengukuhan kepala sekolah PGRI Kota Surabaya, saya akan kami tingkatkan. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan sinergi untuk mencapai kesuksesan bersama, menyambut mungkin nanti ada kurikulum baru, mungkin kita mendekati bulan Ramadan. Yang pertama adalah harus kita berubah mindset adalah yang pertama, mindset mengubah pola pikir kita untuk selalu bisa menerima hal-hal yang baru yang disampaikan oleh dari Profesi Presiden. Yang kedua adalah attitude, kita punya sikap mengubah perilaku dari negatif menjadi positif. Contoh Bapak Ibu, tapi Surabaya tidak ada. Biasanya suka mengejek, ternyata mengajar. Mudah-mudahan hartanya banyak, amin, saya gitu aja. Yang kedua, memukul berubah menjadi merangkul, tapi ini lanang wedok aja sama lagi. Mendoakan. Kemudian adalah menghujat, kita tidak ada. Sekarang mendekat, mohon maaf, kami sudah berusaha mendekat dengan Pak Topo, sering hadir kenjengan. Ya. Kemudian destruktif adalah inovatif. Yang terakhir adalah membentak, akhirnya berkata-kata yang alhamdulillah lunak, bijaksana, menyenangkan. Alhamdulillah. Yang ketiga, attitude, mindset, dan attitude yang baik kemudian diwujudkan melalui tindakan program yang relevan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, gerakan Indonesia yang positif, yang optimis maksudnya, bagi Bapak Ibu sudah biasa sebagai kepala sekolah. Yang pertama ingin maju, saya doakan jenengan akan maju. Sekarang dinilai jenengan di lantai 2 loh, kan berarti tambah maju, tambah naik. Yang kedua, insya Allah jenengan sejahtera fid dini wad dunya wal akhirah. Yang ketiga adalah mandiri, ya. Mandiri, jadi nek ono sesuatu ya gimana untuk yayasan yang paling enak bagi kepala sekolah adalah YPLP. Saya pernah membentuk yayasan baru, ternyata ruwetnya luar biasa, bukan di YPLP. Tapi saya pernah khusus murid wakeh ngelune luar biasa. Tapi saya sekarang doakan jenengan bergerak yang cepat dan mohon maaf pelantikan jenengan memang keadaan Corona COVID-19 seperti itu. Jadi sekarang kita berdoa mudah-mudahan perkembangan yang disampaikan oleh dari provinsi berjalan lancar, menyenangkan kita semua. Yang keempat misalnya, bermanfaat asal mau berubah, asal mau konsisten, asal mau kompak, bersatu antara satu. Saya lihat tadi dengan dilantik, Masya Allah. Ini disalamin, Alhamdulillah Pak. Saya salut. Oleh karena itu, kultur, budaya berubah menjadi, saya harapkan seluruh kepala sekolah, SMP, SMA, SMK, sekota Surabaya, mau SMA-nya cuma satu loh. Yang pertama kita mohon untuk santun kepada siapapun, Bapak Ibu.
Yang kedua, gotong royong, suka menolong kepada siapapun. Kemudian jujur. Selanjutnya adalah kerja keras, dan selain itu taat aturan yang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga di YPLP. Saya beri contoh bahwa iuran itu Bapak Ibu aslinya adalah 10%. Tapi pada waktu itu Pak Marmo ada pertemuan, saya usul kalau bisa 5%. Hanya 5% kita mendapatkan dari jenengan semua. Mohon kita introduksi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, SDM masa depan yang pertama, yang terbaik adalah SDM profesional. Selalu misalnya di lingkungan dunia kerja. Kemudian yang pertama ya profesional, SDM yang dibutuhkan serta bermanfaat di sekolah itu. Yang kedua adalah proaktif, selalu di lingkungan untuk kinerja dengan. Yang ketiga adalah mandiri, perkembangan potensi individu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir kita mari semangat berjuang, pantang menyerah demi kemajuan jenengan semua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, karena di sini jumlahnya 10 Bapak Ibu, yang dilantik kan 10. SMA-nya berapa? 1. SMK-nya berapa? 7. Alhamdulillah, maka Bapak Ibu saya sudah membuat kurang lebih 10. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi jenengan, bermanfaat bagi saya, dan bermanfaat bagi organisasi kita. Yang pertama Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun 2022, tahun pelajaran 2022-2023, yang pertama ada kegembiraan jenengan setelah dilantik. Yang kedua ada kebahagiaan jenengan. Yang ketiga ada kesenangan jenengan. 3 elemen ini yang penting bisa kita gunakan sebagai bahan bakar semangat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban demi terciptanya suasana sekolah yang kondusif. Yang keempat adalah kebaikan, nilai-nilai positif yang harus ditanam dalam hati untuk ditukarkan kepada orang lain. Yang kelima, kerajinan, disiplin dalam menjalankan tugas. Keenam adalah kesehatan. Semoga kita senantiasa diberikan, insya Allah, adalah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Yang ketujuh adalah kemampuan untuk menerima segala tantangan yang ada untuk kemajuan sekolah jenengan. Yang kedelapan adalah kesabaran, kemampuan untuk menerima segala cobaan. Kesembilan, kemenangan, dan yang ke-10 ada kejayaan jenengan sebagai kepala sekolah. Puncak prestasi yang bisa didapatkan jika melakukan kiat-kiat yang ditentukan sebelumnya untuk menjadi insan dengan pendidikan mental yang unggul dan juara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan sedikit ini, mudah-mudahan apapun yang sudah sampai berjuang jenengan ikhlas, insya Allah akan bahagia jenengan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang bahagia, ikhlas, tidak suka dipuji orang apapun yang jenengan keluarkan. Yang kedua, tidak takut dimaki orang. Dan yang terakhir, insya Allah hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tip yang terbaik kita ikhlas. Bahwa yang pertama, sadar bahwa nikmat Allah sangat luar biasa. Sadar bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. So waktu-waktu diminta, kita harus menyerahkannya, merelakannya. Ketiga adalah sadar bahwa Allah yang menskenario hidup kita. Dan yang keempat, tetap berusaha, tetap ikhtiar, ya, maksimal diiringi doa, kemudian tawakal pada Allah. Yang selanjutnya adalah beramal soleh, hanya niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati,
Kepala SMP PGRI 6, 7, 8, 13, 17, 22, 29, SMA PGRI 3, SMK PGRI 3, SMK PGRI Surabaya, di lingkungan GPLP Dasman PGRI BP Kota Surabaya, dalam keadaan yang pertama jenengan selamat Bapak Ibu. Yang selanjutnya sehat fisik jenengan, sehat sosial jenengan, sehat spiritual jenengan, keagamaan kebatinan, dan sehat ekonomi. Insya Allah jenengan bahagia fitini wal dunya wal akhirah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mungkin saya tidak lama-lama pada Bapak Ibu. Saya hanya punya catatan, mohon jenengan ditulis bentar saja nih. Yel-yel untuk kepala sekolah khusus Surabaya. Jadi nanti kalau saya mengatakan Bapak Ibu guru ya PGRI Kota Surabaya, jenengan jawabnya maju, kompak dan sukses. Tulisin maju, kompak dan sukses. Yang kedua, ya kita semua sehat, semangat, ikhlas. Yang ketiga, keluarga besar guru PGRI Kota Surabaya, jenengan bacanya rezekinya barokah. Amin, amin, amin. Sudah paham Bapak Ibu? Yang kita khusus untuk kepala sekolah PGRI Kota Surabaya. Bapak Ibu guru yang PGRI Kota Surabaya, kita semua keluarga besar guru PGRI Kota Surabaya, amin. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi mohon Bapak Ibu harus bersatu dalam ikatan rasa persaudaraan. Yang saya sampaikan, kenapa ya saya ngambil dari SMP 22, ini sudah saya ngerti persis, tidak usah saya sebutkan namanya. Saya pernah sebagai pengurus MKKS swasta berapa periode dengan tahun insya Allah. Ini di Kartika 1, di Kartika 2. Akhirnya ada sekolah SMP 22 mau tidak ada muridnya, berjuang luar biasa ini. Jenengan beri contoh yang terbaik, akhirnya muridnya bertambah. Saya terima kasih Pak Kepala SMP PGRI 22. Tepuk tangan dulu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya teruskan, mohon maaf Pak ya, saya mohon maaf, tapi demi kepentingan kita bersama, sekali lagi saya mohon maaf mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati jenengan. Yang jelas di dalam Al-Quran, Al-Haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah. Jenengan jangan ragu. Oleh karena itu saya punya cita-cita, termasuk diri saya, jenengan semua, mudah-mudahan kita selalu sehat. Yang pertama, yang kedua adalah mudah-mudahan kita semua ini tambah panjang umur. Kalau saya sudah tua, jenengan masih muda. Yang ketiga, apa yang saya sampaikan yang jelek mohon maaf, tapi saya jenengan tetap sukses untuk menjalankan kepala sekolah masing-masing. Yang insya Allah kalau sukses, jenengan insya Allah bangkit. Kalau bangkit, insya Allah kalau sudah bangkit, kita masuk surga bersama-sama. Amin. Mohon maaf, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Haji Sunarto selaku Ketua GPLP Dasman PGRI Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Pak Haji Ilyas sebagai Ketua GPLP Dasman Kota Surabaya. Pak Sutopo selaku Sekretaris PGRI, Sekretaris BPH Kota Surabaya,
yang kami hormati Bapak Haji Soeharto, wakil saya, Bapak Ibu, beliau wakil ketua PGRI Kota Surabaya, juga sekaligus wakilnya Pak Ilyas. Mas Loren, Ibu Mengkolusara, Bendahara PH Kota Surabaya, Bapak Ibu yang saya banggakan, puji syukur pada Tuhan, siang hari ini panjenengan semua hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat kepada 10 Bapak Ibu yang hari ini dilantik. Semoga panjenengan semua amanah dalam tugas panjenengan yang dipercayakan kepada panjenengan semua. Semoga sekolah-sekolah PGRI Surabaya nanti akan bangkit kembali jadi sekolah-sekolah yang baik. Mari kita bersama-sama, ya, kita bersama-sama untuk membangun itu. Oleh sebab itu saya berpesan, monggo panjenengan semua berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, baik Pak Lurah, Pak Camatnya, ya, kita bekerja sama. Jika ada anak-anak kita yang putus sekolah, mari kita bawa ke sana. Nanti tak urusnya kalau sampai ketemu itu, ya. Saya sering sih, cuma saya punyanya sama Pak Benu itu ya. Benu ya? Pak Benu. Pak Benu itu setiap langkahnya apa saja WA saya. Jadi saya tahu perkembangannya. Nah, saya juga akhirnya bisa kolaborasi dengan camat dengan lurahnya. Ya, jadi saya minta kalau diperbolehkan, mungkin panjenengan punya WA group, saya boleh ikut serta. Ya, jadi biar kita itu satu keluarga besar, biar satu sama lain saling memberi support. Apa yang panjenengan bisa ditularkan di tempat yang lain. Saya yakin dan percaya bahwa semua tempat itu punya karakter masing-masing. Tetapi ketika kita saling menguatkan, saling memberi support, maka kita akan menjadi kuat kembali. Ya. Mohon maaf sahabat saya, Tanti, ya. Beliau juga sama saya di PGRI Provinsi, ya. Kita semua saling berjuang. Ayo kita berjuang supaya sekolah PGRI yang ada di Surabaya itu mengalami zaman keemasan seperti dulu. Ya. Itu kita berjuang kembali, kita raih itu. Kita yakin dan percaya pasti bisa. Itu. Sekali lagi, ya, selamat pada panjenengan semua, ya, baik yang senior, utamanya yang junior, yang baru diangkat, coba bergululah kepada teman-teman kita yang senior. Ya, kita jangan ada antara sekolah-sekolah PGRI saling tidak peduli. Aku besar, aku kecil samanya. Mari kita tolong bareng-bareng, kita semua ada di satu bendera, yaitu bendera PGRI. Ya, kita menjadi kuat. Pak Karto sudah ada di provinsi. Ya, kita menjadi kuat. Jadi panjenengan nanti, ya, tadi kita sudah ngomong-ngomong, mungkin gedungnya bisa nanti pada Pak Marto, ya, untuk dibantu, ya, karena kemarin banyak yang dibantu dari provinsi, banyak ya Pak ya. Nah, ada 30. Kenapa Surabaya cedek Pak Marto kok kudu untuk lebih akeh? Gitu ya, tepuk tangan.
wong bagian suara lebih tidak kudu itu akeh. Ya, kudu itu akeh. Kayak gitu, ya. Supaya apa? Ketika Pak Manto ada di sana, sekolah ini menjadi PGRI ini menjadi bangkit kembali. Ayo bersama-sama. Gitu ya? Ya. Saya kira itu sekali lagi selamat menjalankan tugas. Semoga dengan amanah, sehat. Katanya Bapak Haji Ilyas setelah tadi kita selamat dunia akhirat. Tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga panjenengan yang menjalankan ibadah puasa nanti bisa mengikuti sampai dengan selesai. Kita bisa merayakan hari kemenangan hari raya bersama-sama. Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kaget. Iya, ya walaupun sore, malam, subuh lebih-lebih harus semangat. Pagi. Awan seloyo. Selamat pagi. Selamat pagi. Sampai keluaran Aji Buana mesti duwe. Baik, yang saya hormati Ibu Nda tercinta, Ibu Surabaya. Ibu kenali seluruh penjuru tanah air Bu Agnes. Ya, Bu Agnes, beliau Ketua PGRI Kota Surabaya, ex officio selaku pembina PGRI, selaku pembina sekolah-sekolah PGRI di Kota Surabaya. Hadir di tengah-tengah kita, terangkap ini, ya pengurus PGRI, ya pengurus BPH Surabaya, hadir Pak Haji Ilyas, hadir Pak Haji Suharto, hadir Pak Purno, Pak Tomo, hadir Bu Aja, Pak Kalu Sarah, Bapak Ibu hadirin semua, para kepala sekolah atau yang lainnya yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita tetap semangat, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW agar kelak kita mendapat syafaat bersama-sama beliau. Bapak Ibu, sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Ketua YPMP Dasmul PGRI Jawa Timur BPH Kota Surabaya Pak Haji Ilyas sudah komplit. Saya tinggal menambah saja. Nanti kalau pondok Ramadan diundang beliaunya juga merangkap kiai sehingga nanti pondok Ramadan bisa keliling ke sekolah-sekolah memberikan siraman rohani kepada penjenengan semua. Saya tinggal menambah, ada beberapa yang perlu saya tambahkan. Nanti lainnya akan saya uraikan ketika di pembukaan rapat kerja BPH seprovinsi Jawa Timur. Sing melok, sing gak melok nanti ngomongno dari Jawa. Karena agak mis, sing Banyuwangi daftarnya berbondong-bondong, sing Surabaya sampai kemarin aja kepala sekolahnya belum daftar, gak ngerti informasi jadinya. Alhamdulillah, padahal di dekatnya Jawa Timur YPLP di Surabaya. Butanti kepala sekolah di Surabaya, kocok-kocok kepala Surabaya dorong. Lagi jadi gak perlu, gak di duit. Serius ya Pak, gak usah medeteng nanti. Kita nyantai aja. Jadi sampai di duit kamu gak? Lekat di duit, ya aku ngomong aja. Kok 500 Pak bayarnya umum aku lho Surabaya turun Surabaya. Ya Pak masa arepe sampean turu rumah di Surabaya 450 di hotel itu, mangan 3 kali, snack 2 kali, tidur semalam sendiri.
kok Pak jaluk tidur berdua podo lanangi. Nah, diharapkan memang nanti yang ikut itu pengurus BPH Kabupaten Kota Sejatim, lek kuat yo telu, lek gak kuat yo loro, lek gak kuat yo siji gak kuat yo kok kebangetan. Lek kepala sekolah kami harapkan yang ikut adalah kepala sekolah baru. Dene orang sing lawas ikut juga nggak dosa oleh wae supaya informasinya langsung nanti bisa diterima dari panjenengan semua. Bapak Ibu, satu yang saya pesankan. Tadi sudah panjenengan ucapkan, tentu ono sing diresapi dengan hati, setengah hati, karus kembali ke hatinya sampean masing-masing. Sing jelas wis sampean ucapkan dan sekarang mungkin nanti sudah sampean tanda tangani, kan gitu ya? Disaksikan diri sendiri dan yang hadir sekarang yang lebih penting disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, fakta integritas inilah pedoman panjenengan kerja. Seperti yang diuraikan Pak Kiai Ilyas tadi. Apakah nanti nilainya bisa 100%, 90%, 70%, ya kembali semua ke panjenengan masing-masing. Kalau yakin 100% nggak ada, ya paling nggak yang 85 tak 80%, sehingga apa yang menjadi pedoman di fakta integritas tadi itu betul-betul bisa terrealisasi nanti di lapangan. Bu Bapak, nanti panjenengan semua insya Allah kalau peserta nanti mungkin langsung dapat pedoman GTK, guru dan tenaga kependidikan yang baru. Sing melok ya dapat, sing gak melok nanti fotokopi minta di BPH supaya nanti punya pedoman GTK itu. Saya ingin menyelamatkan panjenengan jangan sampai terjadi seperti kemarin saya baru menyelesaikan di Jombang. Hari ini belum selesai dan tidak tahu kapan selesainya. Sebetulnya permasalahannya sepele, tapi karena kelalaian dalam perjanjian maka akibatnya fatal. Padahal sajane mek pesuruh, mek penjaga sekolah wis dilereni mergo wis umur swidak loro, diperpanjang 6 bulan, jaluk meneh dikai 3 bulan, jaluk meneh dikai 2 bulan, jaluk meneh dikai 1 bulan, akhirnya terus jaluk terus. Ujung-ujungnya apa? Di belakang itu punya warung. Ojo dikira warung. Nah, itu lho ujung-ujungnya. Warung lho, sing tuku wis teko dhewe lho. Duduk iter lho, ya. Nah, ujungnya di situ. Oleh sebab itu menjadi pelajaran kita semua sebagai kepala sekolah ketika menerima guru dan tenaga kependidikan maka harus jelas aturannya. Karepe ngono saja nih. Jelas aturane, ojo sakarepe. Dhewe engko nek ana masalah jadinya runyam. Baik Bapak Ibu, betul? Nah, nanti semua akan mendapatkan pedoman ketika termasuk Bapak Ibu teman-teman yang ikut P3K di pedoman GTK itu sudah jelas-jelas keluarkan. Lu termasuk kepala sekolah lu, gak punya guru lu. Jadi sampai masuk P3K sub cek daftar tok metu. Saiki metu gelombang 1, gelombang 2 orang usah nunggu penempatan. Ya pokoknya itu metu. Karena apa? Lembaga kita termasuk dilecehkan. Sampean eling ta? Sampai iso sertifikasi itu mergo sampai menjadi GTJ. Menjadi GTJ itu oleh SK toko kami. Dada saiki wis oleh sertifikasi, masih kadang-kadang module gak rutin, tapi kan wis oleh sertifikasi. Tahu ujung-ujungnya besok ya keluar kan gitu. Nah, tapi sekarang sampean melirik ada pengangkatan P3K sampean melok. Maka mulai saat ini nanti sudah diundangkan nanti tanggal 16 Februari, kemudian terakhir karena mundur baru nanti tanggal 30 semua nanti agar BPH punya buku itu sekolah-sekolah sing gak duwe difotokopino. Gratis lah gak duwe teman-teman. Keplok Pak. Nah gitu. Itu masalah P3K, ruwet jadinya. Nah ternyata P3K, BPH di kabupaten kota masing-masing kadang ada yang tegas, kadang ada yang tidak tegas.
Maka kemarin kalau penjelasan ikut virtual pengarahannya Ibu Ketum, maka siapapun yang melamar P3K, maka secara otomatis harus kita keluarkan. Tapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu, aturan P3K wocon sik. Lega sampai getun buri, kor getun ngaruh. Getun buri. Siji, P3K itu SKI orang sing setahun, orang sing paling lambat 5 tahun, diperpanjang paling lambat ya 10 tahun. Meneh nasibnya kayak apa? Bocor undang-undang gak jelas. Yang kedua, orang-orang yang lulus P3K belum tentu sertifikatmu ikut untuk burimu. Sekarang Pak Wali Kota juga dengan dinas CSE, maka nanti kalau anggarannya isok cantum untuk Pemkot oke, isok cantum di nomenklatur dinas pendidikan bisa oke. Berikut Bapak Ibu, saya ingatkan lagi keberadaan KS dan sekolah ke depan. Ibu Bapak, aku lihat orang grup kadang-kadang sebel curhat. Koyo-koyo YPL itu pusing gone duit. Sing duit-duit, sing kelola duit itu ya di sekolah itu. Cukup gak cukup ya sudah niku. Terus yang pertama, yang kedua, sampean masuk ke PGRI dan masuk bekerja di PGRI itu berjuang. Bukan semata-mata mencari nafkah kehidupan di situ, tapi berjuang untuk demi organisasi lewat lewat pendidikan. Itu loh maksudnya. Nah sehingga ya nggak pas lah, wong kami ini hanya memberikan regulasi, izin operasional, izin pendirian sebagainya. Nanti setelah izin diterbitkan dimiliki sekolahnya gak maju kok. Aku sih sampai tuntut, jane sampai iki iso kok gak kepala sekolah kan ngono Pak. Kereta itu sing nyopir sampai. Inilah tuntutan pertama kali bahwa sing dari sopir itu kepala sekolah itu maju mundurnya manajemen bagaimana baiknya di sekolah itu adalah kepala sekolah. Oleh sebab itu ya tentu kolaborasi terus harus dibangun. Bu, Pak, di Kabupaten Malang yang namanya kolaborasi tidak hanya RT RW kelurahan tadi Malang. Di Kabupaten Malang itu malah pengurus cabang ikut bertanggung jawab sekolah-sekolah PGRI di wilayahnya. Halo? Itu di Kabupaten Malang. Apa gak iso di Surabaya? Iso, tapi kok jojok sih dipikir apa nih? Burine ojo ikut bertanggung jawab membesarkan sekolah-sekolah PGRI di wilayahnya masing-masing. SMK, apa gak iso ke SMP PGRI terdekat? Bantu dan sebagainya. Itu terjemahan kolaborasi yang disampaikan Ibu selaku pembina. Mestinya memang pembina ex officio itu ketua provinsi, karena ketua provinsi itu yang mempunyai Menkumham. Namun provinsi gak mungkin sejatim dikuasai sendiri, maka di kabupaten kota tentu ikut turunannya siapapun ketua PGRI kabupaten kota, maka itulah yang diberi tanggung jawab untuk membantu untuk mengelola sekolah-sekolah PGRI. Berikut, nah, sing nomor 5 ya aku yang saking prihatin. Yo, di mana Pak? Keprihatin ini? Nyanyi ini guru kepala sekolah gak entos. Mimpi nyanyi iki lagu Mars kita wajib kita. Gak iso. Apa maneh gurune mudhun meneh apa meneh? Sampai dia jawab. Monggo cita-citaku waktu jadi ketua Surabaya, nek gak salah sambutan di sekolahnya Bu Tanti ketika ada pelatihan seperti ini, bagaimana caranya alma mater menjadi kebanggaan para siswa-siswi kita, seperti alma mater Muhammadiyah, alma mater Ma'arif. Kenapa dia bangga? Loh, kenapa kita tidak? Oleh sebab itu, ya mari. Makanya anak-anak tadi, kalau sampean tahu di bawah tadi, anak Adi Buana yang kuliah di Universitas Adi Buana PGRI Surabaya, dia kesini belajar organisasi, belajar dari senior-seniornya untuk bisa memahami maksudnya
para mahasiswa harus paham dengan alma maternya. Di PGRI ku DODC gosong, orang itu lah aku, wongnya gosong. Itu maksudnya. Sebab itu kami di YPLP dan PGRI Jawa Timur juga bercita-cita mudah-mudahan Surabaya karena tempat lahir saya nanti bisa mendukung. Kami akan terbitkan materi ke-PGRI-an pada para siswa yang minimal SMA SMK dulu lah, sehingga nanti dia keluar mantap yang namanya PGRI. Kira pedang goreng ya PGRI. Sebab itu mari Bapak Ibu bungkune waktu apa lah bolong-balong nyanyi lagu PGRI ya apa ngono tak delok iki nyanyi kok. Ya itu bagiannya teman-teman nanti di Surabaya supaya bagus. Yang terakhir Bapak Ibu, tolong BPH dampingi sekolah-sekolah untuk menata aset. Saya yakin sampai blenger ngajono proposal le asetnya sampean belum milik lembaga, belum milik organisasi, tidak akan dapat. Termasuk juga terjemahan ini masih diperjuangkan PGRI. Ini kok menengahin kakek tak ingin waktu dong mau kertas itu tentang Permendikbud 36 yang akan berlaku 10 tahun, diberi waktu 10 tahun. Barang siapa, lembaga siapa yang tidak punya lahan sendiri, maka secara otomatis izin operasionalnya tidak akan terbit. Nah, dengan tidak terbitnya izin operasional, mesti secara otomatis podo wae harus sekolah itu mau di. Oleh sebab itu BPH Kota Surabaya beserta pembina dan jajarannya, ayo didata sekolah-sekolah kita ini ya apa ke depan sehingga duwe aset lahan piye carane sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti kami berjuang juga Permendikbud itu bisa diperpanjang, syukur dicabut, tapi kita tetap berjuang berusaha agar izin operasional kita tetap bisa keluar. Dengan izin operasional keluar, maka pasti sampai bisa mencari siswa baru PPDB kembali. Ini PPDB ini repot Pak, kemana sampai izin operasional gak terbit. Nah iya, makanya ayolah berjuang sama-sama. Nggak usah dipikir teman-teman. Oh buktinya saya kisah kocok-kocok izin operasionalnya habis juga kita urus juga. Ingat, isok keluar, isok terbit sehingga nanti tapi sing kaiso, sing gaduwe ya tadi itu mari piye carane mencari cara. Contoh SMK PGRI 13 segera komunikasi dengan pembina, curhat, cerita. Yo, kalau memang di Surabaya Jerbasuki mau beo dan memang dengan pejuang sejati ya tentunya harus bersama-sama untuk diajak kepada mereka yang punya kewenangan supaya kondisi ke depan SMK PGRI 13 jelas keberadaannya, walaupun itu merupakan fasilitas umum yang sudah dikuasai oleh SMK PGRI 13. Yang penting warga sudah menerima, tapi itu mungkin tidak akan bisa selamanya namanya orang banyak. Itu salah satu contoh, monggo Bu Agnes nanti bisa BBH cerita sehingga sekolah-sekolah di Surabaya nanti akan tertata dengan baik. Saya tidak mungkin hanya ngomong Surabaya, setiap ke kabupaten kota mesti itu, karena kita hanya diberi waktu dalam waktu 2 tahun, kami harus bisa menata aset-aset sekolah-sekolah lembaga PGRI se-Jawa Timur. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri
yang disampaikan atau dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sulu. Kepada Bapak, kami mohon memimpin doa di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dihormati, mari kita berdoa kepada Allah SWT dalam rangka pelantikan Kepala SMP SMA SMK DKI Surabaya. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah bagi kita semua. Sementara saat ini dasar Islam yang pertama selain Islam dan Islam berdoa selain Allah yang masing-masing. Al-Hadiyah wa Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kuliyan sahabat iya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari kami dikumpulkan dalam rangka melaksanakan pelantikan sebagai kepala SMP, SMA, SMK DKI Surabaya. Dari karena acara ini sebagai acara yang memberkati kami semua, limpahkan kepada kami kesabaran, kesehatan, dan keistiqomahan dalam amal ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah yang sudah segala wajib dan wajib. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana wa qina hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan SMK, SMA, SMP di Kota Surabaya. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.